Bab 219. Mata Charlie sangat dingin, tapi melihat wajah Stephen, dia tidak mau repot-repot mengenal kedua idiot ini. Melihat ini, Huan dan Jianhua lebih meremehkan Charlie. Mereka diejek. Mereka bahkan tidak berani mengatakan omong kosong. Mereka sia-sia. Jianhua melanjutkan dengan sinis, "Hei, jika kamu ingin aku memberitahumu, Claire benar-benar buta. Jika begitu banyak anak laki-laki baik di kelas kita tidak mencarinya, mengapa dia memilih kain seperti Charlie?" Saat dia berbicara, pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Ledakan. Beberapa pria kekar berbaju hitam masuk ke dalam kotak, dan salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan sebatang rokok di kepalanya, berkata dengan dingin, "Keluar dari sini, saya ingin kotak ini." Jianhua mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa kau tidak melihat kami makan?" Setelah berbicara, dia menepuk meja dan berkata, "Ini adalah Fenglin Hotel. Apakah Anda tidak memahami aturan dari yang pertama datang yang pertama? Pertama datang dulu?" Pemuda dengan sebatang rokok memegang 1 inci kecil berjalan ke Jianhua dan langsung menamparnya. Jianhua jatuh ke tanah, wajahnya langsung bengkak. "Anda Fing berpura-pura kuat dengan saya. Saya Fing Leopard Lin di bawah Orvel. Siapa kamu?" "Leopard Lin." Jianhua memegangi wajahnya, matanya panik. Macan Tutul adalah pemimpin terkenal di daerah ini. Meskipun ini bukan masalah besar di Aurous Hill, itu adalah orang yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. "Maaf Leopard, ayo pergi sekarang, ayo pergi." Macan Tutul mencibir dan melihat kerumunan yang mengutuk, "Apa yang kamu lakukan?" dengan bingung. "Jangan keluar dari sini." Elsa dan Claire panik, dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Charlie. Charlie memandang Leopard Lin dan berkata dengan dingin, "Untuk wajah Emer Orvel, pergilah sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu." "FCK, Charlie, kamu sialan, ini Macan Tutul, saudara Macan Tutul." "Maaf Brother Leopard, kami tidak akrab dengan Charlie ini, tanyakan saja padanya jika kamu punya sesuatu, jangan sakiti kami." Jianhua dan Huan mengkritik Charlie karena berdarah. "Sungguh kepura-puraan, ini Orveles Leopard? Itu adalah orang pembunuh yang telah melihat darah. Anda tidak ingin memandang dia seperti ini kecuali Anda sedang mencari kematian." Namun, pria bernama Leopard itu ragu-ragu. Dia memandang Charlie seolah sedang memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Kamu adalah Charlie Wade." Leopard telah mengikuti Orvel sejak lama. Dia mendapat hak istimewa untuk mendengar nama Charlie, dan kemudian tiba-tiba teringat. Charlie berkata dengan dingin, "Mungkinkah ada 2 Charlie S lainnya di Aurous Hill?" Macan Tutul disambar petir, dan segera berlutut di tanah, "Maaf Tuan Wade, saya tidak tahu bahwa itu Anda Tuan. Saya pantas mendapatkan 1.000.000 kematian." Jianhua menyaksikan adegan ini dan berkata dengan hampa, "Brother Leopard, apakah ada kesalahpahaman? Memang benar orang ini bernama Charlie, tapi dia hanyalah menantu sampah, bukan master sama sekali." Leopard Lin menjadi pucat ketika dia mendengar ini, dan menendang Jianhua ke tanah, "Bastard, ibumu, apakah kamu mencari kematian? Berani menghina Tuan Wei dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu hari ini." Meskipun Leopard dapat dikatakan sebagai orang nomor 1 di daerah sekitarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah anjing Orvel, dan menghadapi Charlie, Orvel harus berlutut dan menjilat, dan dia bahkan memenuhi syarat untuk menjilat bagian bawah. Berani tidak memilikinya. Dan kamu BTCH, kamu Fing berani menghina Tuan Wade. Saat berbicara, Leopard menoleh dan menampar Huan, mengeluarkan darah dari mulutnya. Bab 220. "Oh, Leopard Lin, kita masih harus makan, tolong keluar dari sini." Charlie tidak peduli dengan karakter kecil seperti Leopard, jadi dia langsung menundukkan tangannya dan melepaskannya. Leopard mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan keluar dari sini." "Keluar dari sini sekarang." Setelah selesai berbicara, seperti pesek, dia dengan cepat mundur dari kotak. Di dalam kotak, jangan sebutkan betapa tidak nyamannya Jianhua dan Huan. Charlie, yang baru saja diejek oleh mereka dengan segala cara, berubah menjadi Tuan Wade di mulut Brother Leopard. Apa yang sedang terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di dalam, Charlie hanya sia-sia. Juga layak disebut Tuhan, seorang guru?
Stephen berkata kepada mereka berdua, kalian berdua, mari kita makan camilan di masa depan. Anda harus rendah hati saat keluar. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, pikirkan sebelum Anda berbicara, itu bisa membawa masalah besar bagi Anda. Jianhua dan Huan baru saja dipukuli oleh leopard, dan sekarang mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Stephen kemudian berkata kepada Charlie, Charlie, terima kasih. Aku bersulang untukmu atas nama semua orang, terima kasih. Charlie tersenyum tipis, ini hanya masalah kecil. Keesokan harinya, Claire menerima undangan wawancara dari Xinhe Company. Wawancara dijadwalkan pada sore hari, dan Charlie memanfaatkan perhatian Claire dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Solomon White. Setelah panggilan tersambung, suara hormat Solomon White berdering, Mr. White, apa instruksimu? Charlie berkata dengan ringan, istri saya akan melamar pekerjaan di perusahaan konstruksi Xinhe. Saya ingin bertanya tentang perusahaan ini. Solomon White terkejut dan berkata, perusahaan konstruksi Xinhe. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga White. Nona Wilson akan melamar perusahaan ini? Ini sangat buruk bagi Nona Wilson, atau saya akan mencopot pimpinan perusahaan. Bagaimana jika mengubah Nona Wilson sebagai ketua berikutnya? Charlie tercengang ketika mendengar kata-kata itu, ia sedikit terkejut bahwa Xinhe Company milik keluarga White. Jika Solomon White dapat membantu, itu akan bagus, tetapi setelah memikirkannya, istrinya ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, jadi dia berkata dengan ringan, tidak, Anda hanya mengaturnya dan biarkan istri saya lulus wawancara. Solomon White segera berkata dengan hormat, baiklah Tuan White, saya akan mengaturnya sekarang. Di sini, setelah Solomon White baru saja menutup telepon, dia segera meminta asistennya untuk mengirimkan pemberitahuan kepada manajemen senior perusahaan Xinhe. Hal yang diperintahkan Tuan White, dia harus melakukannya dengan baik. Pada pukul 2 siang, Claire akan berangkat untuk wawancara di perusahaan Xinhe. Karena mobil dikirim ke toko 4S untuk pemeliharaan hari ini, Charlie dan Claire tidak punya pilihan selain naik taksi, tapi ini adalah waktu puncaknya. Keduanya menunggu lama di pinggir jalan dan tidak mendapatkan taksi. Claire sedikit cemas, dan berkata tanpa daya, jika saya melewatkan wawancara dengan Xinhe Company beberapa saat kemudian, itu pasti akan memberi mereka kesan buruk. Saya tidak akan mengirim mobil untuk pemeliharaan jika saya mengetahuinya. Charlie juga sangat tidak berdaya. Dilihat dari jumlah taksi, ada lebih dari 50 orang yang bisa menoleh padanya. Benar-benar kesalahan. Pada saat ini, Rolls-Royce Phantom hitam perlahan berhenti di depan keduanya. Jendela diturunkan dan orang di dalamnya adalah Solomon White. Dia terkejut dan berkata, Tuan. Charlie, apakah kamu berencana naik taksi? Charlie tertegun sejenak. Apakah kebetulan Solomon White baru saja membuatnya? Jadi dia berkata, saya ingin membawa istri saya ke perusahaan Xinhe untuk wawancara, mengapa kamu di sini?